membela negara kita. Khusus tahun 45 itulah hari kemerdekaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian terima kasih kepada Masjidul Masjid Batul Fatih Makro dari Rasulullah satu maupun lima di Makro masa depan kita yang sangat kita banggakan. Mudah-mudahan selalu dalam istiqomah membaca sholawat dan kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami hormati, yang selanjutnya yaitu Maidatul Hasanah atau Syiah Sabtu Termo dan Sabtu Ibu Belajar Semangat yang Ibu Kiai Ali Basari, pengasuh pondok pesantren Safatul Ummah. Jabatan dan Ibu Kiai Ali Basari, kalau aparatur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kepada jamaah semuanya dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah tersediakan. Monggo. Untuk anak-anak, ayo hasratnya ditaruh, nggak ada yang dipegang, semuanya ditaruh ya, nggak ada yang dipegang, dibatasi dulu. Iya. Dan iya, semuanya duduk atau hasratnya ditaruh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi faddala ala katsirin min al-mu'minin. Iya
الحمد ولك النستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تعالى ربكم وإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم عذابي لشديد وقال تعالى في القرآن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان شاكرا عليما وقال الله تعالى مقام من الإيمان صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم hadirin mukarramah para alim ulama, para sahabat bangsa kita yang saya cintai dan kasih, pengurus masjid Al-Rahman ini, Bapak Ketua RW yang saya banggakan, Bapak Ketua RT yang saya hormati, segenap panitia peringatan pasukan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang saya hormati, segenap hadirin Bapak Ibu serta anak-anak yang saya cintai. Tiada yang kata yang paling pantas dan paling indah yang dapat kita persilakan kepada Allah untuk melibatkan kita malam hari ini kecuali kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin dengan limpahan karunia rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita bagi umat Islam kesehatan kesempatan dan kemampuan malam hari ini kita dapat berkeluarga bersilaturahmi berkumpul di majelis mubarakah ini dalam rangka tasyukur kepada Allah atas anugerah hati yang telah diberikan oleh Allah kepada bangsa kita, yakni hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-79. Benar ya? Benar ya Tuhan? 70. Semoga syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bangsa kita semakin jaya, semakin rakyat pun semakin penuh dengan keberkahan, dan juga semoga negara kita menjadi negara barakatun, thayyibatun, walaupun betul. Salawat salam kita sampaikan dan sempurna kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan terutama kepada kita selaku umatnya yang terus belajar untuk mengistiqomahkan sunnah-sunnahnya. Dari zaman ini memang tidak mudah. Memegang sunnah itu seperti memegang lalat pada dipegang panas, dilepas adalah pada dalam diri. Itulah ciri umat Indonesia. Maka kita terus belajar mengistiqomahkan sunnah-sunnahnya, terus kita belajar memegang kepada Allah yang dimaukan, dan juga kita belajar yang baik dari ucapan, sikap, perbuatan, kebiasaan ini, sehingga dengan hal ini juga kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syarat demikian. Amin ya Allah. Bapak Ibu serta sekalian yang dirahmati Allah, ini mah sambil santai aja, kan udah merdeka, benar. Merdeka ternyata apa? Bebas ya Bapak ya, bebas dari belenggu penjajah. Maka sekarang ibu udah merdeka nih, hah? Beneran udah merdeka nih? Ya, 79 tahun sudah bangsa kita meraih kemerdekaan ini, dan sebagai anak bangsa memang wajib untuk mensyukuri itu, karena kemerdekaan itu rahmat nikmat yang paling agung yang diberikan kepada bangsa kita. Kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu, logika manusia gak mungkin kita menang baku runcing lawan Bedil. Tahu Bedil? Belanda, Jepang, senjata lengkap. Sementara kita bangsa Indonesia cuma punya bambu,
berupa spirit yang luar biasa dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Agustus 1945 pasnya pada tanggal Ramadannya tanggal berapa? 17. Ya, Indonesia mendapatkan anugerah kenikmatan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tercantum dalam undang-undang. Abang sekarang mau lupa Pak undang-undangnya. Dulu masih zaman kita masih ada pelajaran P4 ya. Benar ya? Terus sekarang diganti P3 apa? Kalau saya tanya Mas Pak, ada pelajaran ini enggak? Oh, dulu pasal-pasal kita hafal banget itu undang-undang 45. Anak sekarang lagu bangsa Indonesia aja gampang. Jangankan anak SMP, SMA masih gampang. Kadang-kadang kita bingung juga berbanding dengan yang luar biasa. Padahal itu betapa amat penting ya kita nggak kehilangan sejarah. Ketika kita kehilangan sejarah kita perjuangan hilang. Karena kemerdekaan nikmat ini memang harus disyukuri. Nah cuma terkadang begini Bapak, kita sebagai anak bangsa, terkadang merenung. Lisan kita mengatakan kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi perilaku kita mensyukuri. Mohon maaf biasanya mensyukuri nikmat kemerdekaan istri dan euforia hal-hal yang banyak yang justru mohon maaf beramal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perjalanan masih ada di sini kita. Sehingga musuh datang lagi pemerintah kuat. Nah sehingga ini tuh sampai masih mendapatkan kita. Karena subhanallah buat kita umat Islam mesti yang mensyukuri itu tidak cukup dengan cuma kalimat alhamdulillah, tetapi ada refleksi yang harus kita lakukan sebagai bersyukur kita. Kan kalau kita lihat ini Bapak Ibu, Indonesia ini termasuk lama dijajah sampai 350. Nah kenapa bisa dijajah lama? Ini kan menjadi perhatian anak bangsa agar sampai sampai ulang kembali. Nah karena banyak sejarah yang sudah kita tidak pelajari, maka kita tahu sejarah bangsa sendiri sehingga banyak misteri dikabulkan sejarah. Sehingga apa yang terjadi? Kita secara fisikal sudah merdeka, Ibu sudah merdeka, sudah bebas dari penjajah pendudukan Belanda, Jepang, sampai 300 tahun. Berjuangan rasa syukur itu harus ada implementasinya, paling kan tidak saya sampaikan malam hari sebagai bahan zakat. Coba kalau kita mau sebagai anak bangsa nih yang isi kemerdekaannya dengan apa? Saya kutip dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kambagi likamil iman ayyamah. Bagi mereka yang sempurna keimanannya, maka mereka harus mengisi rasa syukur kemerdekaan bangsanya dengan mengkonstruksikan bangsanya dengan amal soleh wal ihsan. Jadi banyak beramal soleh dan juga memberikan kontribusi kemanfaatan kepada sesamanya. Jadi rasa syukur itu bukan cuma itu tadi. Kadang-kadang aromanya malah mohon maaf lagi-lagi bukan yang menyalahkan, tidak. Emang bahasa Indonesia masuk ada. Kalau lihat dari sejarah Rasulullah, lihat Pak, Rasulullah membangun negaranya dari miskin menjadi kaya. Yang dibangun yang pertama ekonomi. Madinah yang tadinya kota tertinggal, terbelakang, tandus luar biasa, menjadi maju besar karena Rasul membangun ekonominya. Termasuk sejarah bangsa kita dulu. Partai pertama yang dibangun oleh Pak kita adalah Partai Serikat Perdagangan Islam. Kalau ekonomi kuat, kita nggak mudah dijajah. Nah sekarang kalau dari sini, apakah kita sudah merdeka? Musuh kita ternyata sekarang ini. Maka 3 hal. Yang pertama sebagai anak bangsa itu sebagai refleksi rasa syukur kita. Pertama sebagai anak bangsa apa? Atas Syekh Muhammad dalam kitab Ihlamatil Targhib wa Tarbiyatul Tazrih ada 3 hal. Pertama, antastahida fi tahsilil ulumi wal ma'arif.
Hendaklah untuk mengisi kemerdekaan bangsa kita, yakni kita memberantas kebodohan. Harus berusaha meraih ilmu dan pengetahuan secukupnya. Ini zaman kita. Ini generasi kayak gini perlu difasilitasi ilmu dan pengetahuan. Baik itu ilmu tentang dunianya pun oleh agamanya. Ini nih perhatian buat kita orang tua. Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita dalam Al-Qur'an. Wal yashal ladina law taraku min khalfihim diratan di'afa haqum 'alaihim wa taqullu qawlan sadida. Wal yashal ladina law taraku min khalfihim diratan di'afa. Hendaklah setiap orang tua merasa khawatir mengenai generasi di belakangnya diratan di'afa dalam kondisi lemah. Lemah apanya? Para mufassirun tafsir ini satu, lemah ilmu pengetahuannya. Ilmunya lemah, ilmu agamanya lemah. Sekarang yang kita tidak tutup mata lah Pak, bukan menyalahkan lagi, tidak, ini buat evaluasi kita bersama. Karena orang yang cerdas itu selalu mencari solusi, bukan membuat solusi. Agama lahir memberikan solusi, bukan memprovokasi. Ingat-ingat ya. Jadi minangkan di tempat kita, berarti kita harus sebagai orang tua menyiapkan kaderisasi lebih baik daripada generasi kita saat ini. Satu syaratnya mereka harus difasilitasi ilmunya. Sarananya pertama, berkaitan berbicara ilmu berarti harus ada sarana yang dibangun. Nah mudah-mudahan bisik-bisik mesra tadi saya sama Pak Ustadz ini masih ini mau dibangun. Mudah-mudahan menjadi satu fasilitas pendidikan anak-anak tentang keagamaan yang mumpuni. Mungkin bagi anak-anak kita yang di pesantren kita nggak bisa khawatir, mereka dibina di pesantren. Tapi bagi anak-anak kita yang tidak di pesantren, Pak, ini ada kekhawatiran. Mestinya kita sebagai orang tua, masjid ini kita jadikan monumen. Kalau bahasa saya dulu Nabiullah Ibrahim bikin monumen yang dikenang sepanjang zaman, sepanjang masa dari Ka'bah Baitullah. Lalu orang Mustika Wanasari ini mau bikin monumen apa yang dikenang oleh anak generasinya? Masjid dibangun, jangan tanggung-tanggung. Benar ini habisnya sampai 50 miliar ya, misalnya benar Pak RW ya, kurang sedikit. Mudah-mudahan setelah 17 Agustus ini sudah mulai, jangan maju mundur Pak, bismillah. Dananya dari mana? Kita punya Allah. Saya sering bilang gini, mohon maaf, tempat-tempat yang beraroma maksiat aja jadi, kalau bikin jadi. Masa masjid kita takut? Benar. Mestinya kita punya kesiapan mental, ada spirit yang harus kita bangun. Kalau ragu-ragu nggak jadi. Kan katanya kata Nabi, tinggalkan keraguan karena ragu itu datang dari, benar ya. Kenapa mesti takut dalam kebenaran dan kebaikan? Walaupun memang perlu perjuangan. Bangsa kita merdeka bukan hasil hadiah tuh. Perjuangan orang tua kita, para pahlawan kita, korbanin harta, waktu, pikir, bahkan tetesan dan nyawa. Kadang saya sedih Pak, gini mohon maaf sedihnya. Di malam hari 17 gini, alhamdulillah kita sudah mulai merambah beberapa tahun sini sudah bersyukur. Dulu malam-malam Pak begini mohon maaf. Apakah nggak nangis para syuhada pahlawan mereka dipendam di tanah Indonesia? Mereka coba nangis apa bahagia kita? Bukan nggak boleh. Imbangnya dari alhamdulillah saya melihat perkembangan dari 2000 ke sini lah. Setiap malam hari seperti ini ada pengajian, tabligh akbar, doa bersama, zikir bersama. Besoknya biasanya ada lomba panjat pinang. Kami yang menanamkan jiwa nasionalis, jiwa kebersamaan sesuai temanya nih. Kan teamwork itu, naik panjat pinang itu 5 orang, dia bisa naik ke atas kalau dia kerja sama dengan baik. Ya, pengen jadi juara kudu ada pengorbanan dan perjuangannya. Bapak Ibu, kalau kemenangan dikasih hadiah mah nggak terasa nikmatnya. Ingat, hasil yang kita dapat dari hasil perjuangan dan pengorbanan rasanya lebih nikmat ketimbang hanya pemberian dan hadiah.
bangsa kita dengan pengorbanan keringat, bahkan dan darah para orang-orang tua kita dulu, para pahlawan kita. Minimal kita ingat jasa mereka, hari ini kita doakan semoga terima kasih kita kepada orang pahlawan. Bukankah negara yang besar adalah negara yang memberi jasa para pahlawan? Kan saya bilang tadi, jangan sampai kita bilang syukur nikmat mereka, tapi perilakunya ini pakai sim apa pakai sim kecil? Syukur apa sakal? Kalau syukur berarti berterima pakai sim besar, sim tebel. Kalau bahasa di Tanjung mah. Kalau pakai sim kecil sakal, artinya apa? Mabuk. Kita bersyukur apa mabuk? Bersyukur. Ingat Bapak, nikmat Allah itu bisa hilang. Di Al-Quran Allah ceritakan kepada kita tentang negara yang disebut negara Sabah. Pernah ceritain? Kalau Sabah? Satu negara yang makmur luar biasa, baldatun thayyibatun walaupun gubernur dianugerahkan fasilitas bumi yang luar biasa. Bahkan dalam ilmu tafsir, kalau lewat kebunnya saja, misalkan kita bawa bakul gitu, tahu bakul orang sini? Bakul kosong tuh. Begitu lewat saja, lewat perkebunan di kaum Sabah itu, kalau saya ikuti banyak keluar itu sudah penuh sendiri, jatuh saking berkahnya luar biasa. Tapi sayang kaum Sabah melupakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka malah mengkufuri apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Kaum Sabah kita melanggar kepada Allah. Kan ayatnya apa? Allah sudah umumkan kepada kita surat Al-Imran ayat 7. Ini ayat apa? Wa idh ta'adza rabbakum. Sudah dikumandangkan oleh Allah, oleh Tuhan kalian, sudah diumumkan oleh Tuhan kalian. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adabi la syadid. Ketika kita mengkufuri nikmat Allah, maka nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Nisa ayat 147, ngaji dikit Pak, Allah ingetin kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Allah tidak akan menghukum kalian. Kalau bahasa tekstualnya, Allah tidak akan mengazab kalian. Syaratnya apa? In syakartum, jikalau kalian pandai mensyukuri nikmat Allah, wa amantum, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana syakiran alima, dan sungguh Allah Maha berterima kasih kepada hamba-hambanya. Allah saja Maha berterima kasih. Ketika kita bersyukur, maka Allah tambah kenikmatan kita. Pak, bangsa kita apa yang kurang? Indonesia negara yang luar biasa makmurnya. Tidak ada negara semakmur bangsa Indonesia. Bahkan ada istilah al-Jawi jannatullahi fil alam. Pulau Jawa bangsa Indonesia gambaran surga Allah di dunia. Apa yang tidak ada? Cuma memang yang namanya surga banyak yang tertutup, banyak yang kepingin. Nah maka Bapak Ibu, ini saya hanya mengambil satu hikmah malam hari, karena syukur kemerdekaan spiritnya bagi kita sebagai orang tua. Yang pertama, ayo sama-sama kita berjuang melawan kebodohan. Dengan apa? Menempa ilmu dan pendidikan yang cukup buat pribadi kita, kepada kita, dan juga anak-anak kita di generasi berikutnya. Kekhawatiran kita sebagai orang tua, lihat sekarang perjalanan agama. Kalau di kampung di Serang, kalau masih TK, masih kecil, ngajinya rajin Pak. Bahkan orang tuanya nganterin. Tapi kalau di SMP terputus pendidikan agamanya. SMA gas bisa. Di sini mah enggak kali. Di sini enggak ya? Enggak beda. Mau dua itu enggak salah. Pendidikan itu menyangkut 3 komponen Pak, nggak bisa tanpa 3 komponen bekerja sama. Satu, harus ada dukungan dari orang tuanya. Guru mah cuma 2 jam di masjid, cuma 1 jam di masjid. Orang tua kontrol di rumah, anak nggak ngaji, tanyain atau berikan mereka semangat. Yang kedua, ada tempat fasilitas yang nyaman. Yang ketiga, ada guru pengajarnya. Di program ini Ustadz itu banyak, nggak kurang secara
potensi gurunya, ustaz-ustaz. Cuma bagaimana ini terus berkomunikasi orang tua, guru dan sarana yang ada, maka kita bangun fasilitas ini menjadi nyaman. Sekarang kan kita berubah, kita kepingin anak kita di sekolah yang bagus, biayanya mahal, pendidikan udah merdeka belum? Semoga pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga melihat keadaan kita sekarang. Saya beberapa tahun belakang ini sedih Pak RW, mohon maaf sedih Pak. Ya bukan hasil menurut saya tidak menyalahkan siapa kita sedang tapi ini dievaluasi. Saya yang hidup di kampung Pak, ada anak berprestasi sangat pandai anaknya, tapi kadang nggak punya uang nggak bisa sekolah. Kadang-kadang sistem berasa menjadi sistem buat sekolah aja perlu bayar. Saya kadang-kadang menangis batin bagaimana anak yang pandai tapi nggak punya biaya. Sistem zonasi jadi transaksi, bayangin aja. Ini salah saya. Ini harus kita ubah. Bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa? Walaupun mungkin omongan kita orang seperti apa, tapi kalau nggak ada menyebarkan, nggak bisa. Coba Pak, ayat ini ulang tahun yang ke-79, benar? Coba rujuk ke ayat Al-Quran, surat apa? Surat apa ke-79? Wah, baru dibuka. Subhanallah. PR buat kita dan seluruh bangsa ini. Ya, pernah kita pelajari ini surat An-Nazi'at. Lihat aja nanti dia itu. Yuk sama-sama merasa khawatir meninggalkan generasi kita dalam kondisi yang lemah ilmunya. Saya senang nih Pak, dalam kitab Mukhtarul Hadis Rasulullah mengajarkan kita adibu auladakum bukan nabi itu mengkhiwatin Quran. Ini tugas kita orang tua di depan guru di rumah dalam pelajaran sini. Ajari anak-anakmu kata Nabi tentang cinta kepada Nabi-nya, tahu sejarahnya. Baca maulid dia, tahu sejarah baginda Nabi Muhammad, sehingga mudah untuk meniru teladan akhlaknya anak-anak kita. Minimal sebelum sholat baca sholat aja dah. Kita aja senang aja sambil goyang-goyang. Saking senangnya baca sholat nggak itu bukan senangnya. Dan itu tugas kita mengajari anak-anak cinta kepada Nabi-nya, mengenal Nabi-nya, tahu sejarahnya. Yang kedua, qiraatil Quran, ajari anak-anak membaca Al-Quran. Jadikan masjid ini sebagai majelis Al-Quran. Khusus buat anak-anak kita pun yang tua belajar. Bapak Ibu ketinggalan. Kalau sekarang kita nggak boleh ketinggalan, berkembangnya luar biasa kebanyakan zaman. Kenapa masalah kita bertambah? Karena ilmunya nggak nambah. Masalah terus bertambah, ilmu tidak. Ini jadi masalah. Sekarang coba anak-anak kita senang megang Quran apa senang megang HP Bu? Anak-anak senang megang HP, senang megang Quran. Enggak, ibunya yang saya tanya senang megang HP, megang Quran. Oh, bodohnya ibunya. Bapaknya banyak kan megang Quran, megang HP. Wah, HP itu udah jimat luar biasa zaman sekarang. Ketinggalan dompet tenang, ketinggalan HP bingung. Enggak sadar Bapak, kita sudah dijajah lewat HP. Kata Nabi begini, bahaya dunia kalau sudah dalam genggaman tangan kita. Dimaksud salah satu maksud adalah apa sekarang tidak bisa, tidak berurusan dunia ada di HP kita. Tidak bisa memanajemennya, tidak bisa mengaturnya, bahaya kita. Maksiat kalau usah keluar Pak, di dalam rumah bahkan di kantor itu. Kontrol anak-anak kita. Bukan nggak boleh, teknologi harus kita belajar untuk mudah, tapi lihat kontrol ini. Maka kalau anak-anak kita ngaji, alhamdulillah minimal mengurangi batasan mereka. Saya berapa tamu yang datang ke saya, mohon maaf Bapak Ibu pelajaran kita. Ada anak kecil yang SD itu udah sulit tidur. Sulit kalau tidur. Ternyata apa penyebabnya? Sering melototin,
Saraf di sininya rusak. Kenapa? Karena bapaknya juga sering main, pengen biar tak keganggu, makanya anaknya dikasih HP. Bapaknya juga anaknya dikasih, ya boleh. Ini menjadi bukannya nggak boleh, tapi hati-hati buat kita dan anak-anak kita dan mengajari orang luar biasa. Ingat kalau bicara bahasa berhala, ini kajian dengan surat 79 tadi Pak, ini cerita Nabi Musa. Ketika tahu Firaun, fa'amaman qawho, ada kalimat itu 79 sampai 41 kaitan dengan 79 dan ini jadi pelajaran kita. Kita ini tidak lagi menyembah berhala dan dunia, tapi berhala kita kemudian. Maka Syekh Qutb dalam tafsir mengatakan, kalau dulu orang-orang Islam yang berhala wajar sebelum Islam dibawa oleh baginda Nabi, mereka juga masih wajar karena Islam belum. Tapi sekarang berhalanya berhala modern. Berhala itu apa sih? Berhala itu sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Itu berhala. Apapun yang membuat kita lalai kepada Allah, itu namanya. Nah sekarang istri kita bisa jadi berhala. Hati-hati. Enggak ada gitu maksudnya. HP, TV, apapun yang membuat kita lalai itu sesungguhnya berhala. Ini bahaya kalau buat kita, kalau nggak dibuat bahaya. Satu, yuk sama-sama kita orang tua, kita semua bareng-bareng. Tidak mungkin hanya ustadz saja bekerja atau orang tua di rumah karena kita juga punya pekerjaan. Maka harus ada kerjasama agar generasi kita lebih baik. Satu peringatan dari Allah, waliyahsil ladzina waqalu haratul afat. Bekali mereka dengan itu, jangan sampai rumah ilmunya. Bila sesuai ilmu agama, wabil sesuai ilmu agama. Saya bingung Pak, Ibu, kalau sekolah bukan merendahkan lagi-lagi ini buat saya ingin bangun kesadaran kita aja. Kalau sekolah mah sampai mau nganter antri itu ke sekolah, tapi ke pengajian anaknya nggak dianterin diserahin sama gurunya, gimana ilmunya mau barokah? Kalau saya dititip, Ustaz dititip anak saya, sebenarnya juga saya. Cuma karena saya membagi ilmunya, saya titip ke Ustaz. Tolong anak saya bina, tolong anak saya diajarkan tentang ajaran agama. Ustaznya ngomel ini juga nggak pernah dosa, Bapak. Saya kadang-kadang kalau ngajar anak-anak susah, waduh banget. Gua ngomelin gua pernah dosa, orang-orangnya gua pernah titip sama kita. Dan kita nggak punya konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan karena orang tuanya nggak pernah nitip. Kenapa kalau sekolah kita berani panas-panasan ngantar anak ke sekolah, dia ke masjid, orang tuanya nggak pernah menjalankan kepada ustaz. Di mana berkah ini? Maksudnya bukan ustaz pengen dihormati. Ya Pak, kalau belajar kita ta'lim ta'alim, sebelum dapat ilmu, Anda untuk mendapat ilmunya dulu. Kalau orang kita kan kadang-kadang itu anak muda lu teman-teman mengaji sama-sama gitu. Begitu temannya nggak ngaji, ya ngaji juga. Bahkan kadang-kadang anak kita udah pintar Pak, di bawahnya bisa aja dia ngaji benar-benar teman-temannya. Kontrol Pak. Satu lemah tentang ilmu agama. Kebodohan itu gampang itu menjadi apa? Yang kedua nih, kita berjuang sama-sama Pak melawan kemiskinan, bangun ekonomi kayak tadi. Ekonomi umat kita namanya. Walaupun mungkin saya sebut kecil Pak. Saya dulu sampai bikin ini mah berbagi saja. Saya bikin satu kelompok pengajian di sini karena memang saat itu saya melihat kondisinya. Begitu saya tanya kenapa pinjam uang rentenir, bapak siapa lagi nak, saudara nggak punya ke masjid katanya uangnya depan itu, akhirnya mau tidak mau. Kalau secara hukum haram kita semua tahu haram, tapi ulama yang benar itu kalau ini mengharamkan apa solusinya? Cari solusinya sehingga dibentuklah kebersamaan. Bagaimana anak sekolah tidak itu maka di sana ada mana kemana dari itu dulu sampai 2.000-an. Sampai 5.000-an sampai sekarang 100.000-an. Jadi kalau mau biaya anak sekolah itu sudah bisa mengcover walaupun tidak sepenuh. Ada solusi yang sedikit walaupun mungkin tidak sepenuh.
Ingat Rasulullah bangun ekonomi umat yang luar biasa di Madinah itu. Kayak di sini. Dulu Rasulullah bikin aturan, siapapun yang masuk Madinah pedagang harus bayar pajak. Dan kesejahteraannya buat lingkungan sini. Mereka numpang usaha di sini kenaik pajak, bikin aturan. Itu Islam yang menjadi. Saya sedih Pak RW. Coba lihat sekarang ada di Indonesia sudah luar biasa. Dari sekian banyak negara yang ternyata ajaran Islam dipakai, maksudnya ajaran bukan dari kuantitas jumlah status agamanya, tapi perilakunya pada masyarakat ternyata bukan di negara-negara yang mayoritas Muslim, tetapi mereka justru amalan Islam dilakukan dipraktikkan kepada orang-orang yang di luar agama. Bukan bisa membawa mereka tidak. Tapi motivasi di Indonesia urutan 78%. Padahal Indonesia mayoritas umat. Ini perhatian kita Islam itu Islam ini baca Quran udah bisa, sholat udah tenang-tenang sudah, nggak ada spirit dalam ini. Padahal Islam itu mengajarkan harusnya tidak di situ. Bagaimana kita dibangun? Coba lihat sejarah bagaimana para manusia yang harus membangun secara ekonomi rakyat ini. Biar ada saudara susah, tidak lagi ada solusi yang bisa kita lakukan. Karena kemiskinan itu membuat kita lemah. Bahkan kita nggak bisa mandiri akidah kalau nggak mandiri itu. Coba jujur orang kita, iman kita aja tergantung sama bukti sedekah. Benar ya? Kadang-kadang iman kita itu berpengaruh pada keadaan perutnya kosong, imannya tidak. Ini kok nggak maju Pak, malas urusan gampang, bisnis kan. Rasulullah yang dibangun ekonominya dulu. Nah, kalau usia 25 tahun Rasulullah sudah jadi konglomerat. Rasulullah bengkak kaki sholat malam itu sampai bengkak sholat karena sudah bekerja keras. Maka ayo berantas kemiskinan dengan kita lain, rajin bekerja. Saya ingat rekod ACGB yang dipakai orang NU itu ngajarin ekonomi bank semua. Mereka koordinasinya secara pimpinan terkadang, tapi seluruh jamaahnya harus punya ladang usaha biar mandiri ekonominya. Sehingga kalau kita mandiri ekonomi kita, finansial cukup, kita tidak bergantung kepada orang lain dan tidak menjadi beban bagi orang. Merdeka ini kita mandiri secara ekonomi. Ayo bersama dipikirin bareng-bareng. Maksud saya coba sini gimana nih supaya ekonomi ada orang susah bisa kita bantu. Cukup ya. Inilah spirit kemerdekaan malam hari ini. Yang ketiga adalah bisa singkat aja. Yang ketiga, ayo berjuang melawan perpecahan. Jangan mudah diadu domba. Bapak Ibu, kenapa kita dijajah sampai 350 tahun? Karena dulu kita diadu domba, mudah dibayar. Benar? Kenapa? Kalau dulu kita kuat, tidak mudah dipecah belah. Betapa kuatnya bangsa ini. Perpecahan ini membuat kita ini apa sih? Persatuan dan persatuan. Kita berbeda tapi sama tapi beda. Ingat, ayo berjuang bersama-sama, jangan mudah diadu-adu. Kasih domba kalau dikatakan. Dengan potensi kita, dengan peran kita masing-masing, ayo berjuang. Bangsa Indonesia merdeka ini hasil kebersamaan, tidak lagi lihat ras, suku dari mana, agama, bukan begitu ajarannya. Meraih bangsa yang merdeka itu dengan kebersamaan. Esensi agama kita pun kebersamaan. Kalimatnya iya karena dua, iya karena domirnya pakai nahnu. Ayo beribadah bareng-bareng, tolong menolong bareng-bareng. Masjid ini kalau dibangun dengan kebersamaan akan menjadi lebih mudah. Ingat Bapak Ibu, tidak ada pekerjaan yang berat kalau kita bareng-bareng, dan tidak ada pekerjaan yang ringan kalau kita masing-masing. Contoh paling sederhana dalam syariat lah. Kena puasa Ramadan yang wajib, mau puasa sunnah berapa mana pelaksanaannya?
Artinya hikmahnya buat kita, pekerjaan kalau bareng-bareng bersama-sama tidak ada yang berat, itu menjadi ringan. Tapi kalau kita masing-masing kerjaan ringan pun jadi berat. Cuma memang kita belum dewasa menyikapi perbedaan. Bahkan yang paling menyedihkan saya, kenapa kita mudah dipecah belah? Kenapa sih tidak bilang kalau salah itu salah? 4 huruf nih paham Pak? MAAF. Berat banget itu ngapain kesalahan. Yuk aku salah, minta maaf. Jangan berlarut. Saya sedih dengan kondisi bangsa saat ini sebagai anak bangsa. Dan saya bermunajat, kita berdoa kepada semoga bangsa kita menemukan jalan keluarnya. Jangan mudah dipecah. Sudah ingat sejarah ke belakang bangsa kita dijajah lama sampai 350 tahun karena kita mudah dipecah. Ayo perbedaan yang ada jadikan hasanah kekuatan. Lihat Allah sudah bilang sama kita, Allah WA kita, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah ka'anna bunana marsus. Sungguh Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berjuang bersama-sama dengan perbedaan yang ada. Ka'anna bunana marsus, walaupun seperti bangunan yang saling mengokohkan. Ada yang ustadznya, ada orang yang sugih dermawannya, ada memang ekonomi lemahnya, semua bersama. Allah cinta itu. Maka ayo merenung diri, spirit 79 hari kebalikan ini, baca surat yang ke-79 biar mohon saya dan kita mengingatkan, bukan menyalahkan, mengingatkan kita sebagai anak bangsa. Sedih kalau misalkan kita hanya mudah lagi dipecah belah dan kita akan tidak terwujud. Coba tangan ini sedikit isyarat kalau kompak bersatu ini, mukul apapun bisa jadi. Tapi kalau kita masih betapa lemah. Nah maka secara fisik kita merdeka ini, kalau saya terakhir memang ada sedikit memotivasi saya membangunkan kesadaran kita. Hidup dari zaman, cari penasihat kita yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Yang kedua, yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Yang ketiga, yang bisa menghidupkan yang mati. Wah, bingung di kalimat ini. Orang-orang yang sudah termasuk paham di kalimat ini. Paham ya? Nabi itu tugasnya 3: menyembuhkan yang buta, obatin penyakit kulit, dan juga menghidupkan yang mati. Ini sudah kita cari yang ini. Bahasa dari sini dari tempat saya juga. Biar pada ngaji. Karena yang ramai pengajian, bukan yang ngaji. Tahu beda pengajian sama ngaji tahu? Kalau pengajian begini nih ramai pengajian. Ustaznya diundang pengajian. Ustaznya yang datang murid, kayaknya yang ke murid itu namanya pengajian. Kalau ngaji muridnya datang ke kayaknya. Di sini banyakkan pengajian apa banyakkan ngaji? Coba kalau ngaji bayar sejuta ini, kalau ngaji segitu banyakkan. Hah? Enggak. Jumlahnya berapa kalau ngaji? Hah? Wajah-wajah lama muda istiqomah. Aduh, kita. Makanya kenapa ilmu Islamnya nggak nambah-nambah? Kita ada masalah baru ribut. Kesemua bin Jabal, hidup ini jangan kayak Allah. Kalau udah kena angin, kena batu karang baru teriak, aduh. Ada masalah baru ribut. Islam itu agama yang mengantisipasi, preventif mestinya, penjagaan selalu terjadi. Cuma sayang kita masih punya penyakit kulit dan kita belum hidup sesungguhnya. Hidupkan agama dalam kolom kita. Ada kesadaran spirit dalam diri kita. Biar umat Islam ini kuat seperti zaman dulu. Walaupun mungkin tidak sesempurna zaman sekarang. Nah makanya Bapak, yuk musuh kita sekarang bukan lagi penjajah. Musuh kita yang paling berat sesungguhnya ada di dalam tubuh kita. Yakni hawa nafsu. Makanya hakikat kemerdekaan dalam kitab Al-Hikam Ibnu Abbas sekali mengatakan al-hurriyah
al-istiqlal, hakikat kemerdekaan dalam mereka yang sudah tidak dijajah dengan hawa, sudah tidak terbelenggu dengan urusan-urusan dunia. Kalau dari sini kita udah merdeka, kita masih dijajah dengan hawa nafsu kita. Hedonisme sekarang luar biasa. Ukuran kebahagiaan materi ini bahaya. Matahari sudah timbul di barat sekarang. Maksudnya bukan matahari dari sol, karakter kita tidak sadar termasukkan sudah ke barat-baratan. Maksudnya apa hadis ini? Baca dalam hadisnya, jangan cuma apa saja. Karakter ukuran bahagia sudah ke materi. Coba kalau sudah kayak gini, aduh agama gimana? Bukan matahari yang menjadi soalnya, itu bahasa simbolis. Orang yang sudah pakai materi sekarang sukses itu sebenarnya seolah-olah kebahagiaan ketenangan masjid dalam materi enggak, sehingga melupakan nikmat spiritual yang Allah berikan kepada ini. Inilah yang membukakan nikmat kita yang masuk dalam kita yang juga bukan mata kepala tapi mata surat tadi lihat ayat itu. Kalau kita tidak mengenal Allah di dunia, jangan harap kenapa Allah di akhirat. Rasulullah memerintahkan membuat melek, bukan melek mata ini. Rasulullah memelekkan mata kolbu Rasulullah manusia. Nah, tugas kita untuk belajar agama melekkan basirah kita. Coba keegoan kita sudah mulai, hawa nafsu termasuk keegoan. Katakan hidup udah masing-masing kamu. Kita berarti kita yang di sini sebenarnya secara kejiwaan belum merdeka. Kita masih dijajah dengan hawa nafsu. Jadi kalau lagi ngaji saya baca ayat ini, karena pengajian aja. Kalau di tempat saya baca ayatnya. Makanya asal di 9 itu nanti dibaca. Kalau masuk ketika Nabi Musa, ini sekelumit aja gambaran biar penasaran, biar pada waktu kembali kepada Quran, pedoman hidup kita. Pelajari Nabi Musa ketika mau masuki kota Tuhan, suruh buka terompahnya, buka sandalnya, baru masuk ke kota Tuhan. Ini kan bahasa simbolik dalam tafsir sufi. Kalau masuk masjid keluar buka, jangan pakai sandal, buka sandalnya. Maksudnya apa? Ya orang sini kalau ke masjid pasti buka sandal. Yang maksud saya bukan sandal itu dalam ayat itu. Sandal itu kanan dan kiri, benar dan salah. Artinya kalau menghadap Allah jangan lagi ukur benar dan salah. Kalau ukur benar merasa diri paling, lalu nyalahin. Lagi sholat aja nilai imamnya, aduh tadinya salah nih, aduh kurang panjang nih, sandalnya nggak ditinggal. Benar ini? Sejauh mana pemahaman kita dengan agama kita? Ngajinya sebulan sekali orang, 2 bulan, tapi di sini mah rutin, alhamdulillah. Tak rutin mah rutin. Ngaji mah ngaji, ibu kalau ngaji pakai tiung, keluar pengajian teing. Ya, pegang agama. Sedih kita melihat seperti ini. Merdeka sudah secara saja, tapi kita masih dijajah oleh ini paling bahaya yang serangan setiap detik dan saat kemanusiaan. Maka perbanyakan mengenal Allah, belajar untuk diri kita, menyelamatkan dengan diri kita, keluarga kita. Yuk yang ketiga berjuang, jangan sampai mudah dipecah. Bila kalau ada sesuatu yang itu lebih baik. Jangan mudah menerima berita dari orang fasik. Kan kalau ada orang fasik bawa berita, tahu baiknya cari kejelasannya biar kita tidak membolak. Nah sekarang zaman medsos yang luar biasa, makanya kamu percaya medsosnya kadang-kadang tidak dibuat. Kita lebih baca WA di HP apa WA-nya wahyu Allah? WA di HP kita apa WA-nya wahyu Allah nih? WhatsApp apa sebagai WA itu apa wahyu Allah? Dan jujur bukannya juga pasti kebanyakan buka WA-nya di situ. Maka Allah WA tiap
ayo Pak memperingati syukurnya 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa kita. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah bangsa kita diberikan kebebasan sekarang kita bebas mau ngaji, bebas mau apa aja bebas. Tidak menjadi yang lain. Tapi ingat ada penjajah yang menyesat dalam tubuh kita dan menghalau nafsu kita. Ini yang mudah menjadi kita. Ini yang mudah membuat kotorannya hati kita sehingga kita tidak bentar lagi mata kepala dan kita lagi alhamdulillah. Semoga spirit rasa syukur kita malam hari membangkitkan etos kerja kita, semangat kita untuk berikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan ini. Sama-sama saya kita dengan peran kita masing-masing, yuk Pak RW dengan perannya, Pak Ustadz dengan perannya, kita rakyat biasa dengan perannya teman-teman kita yang berjuang dengan kita doakan semoga bangsa ini menemukan solusi terbaik biar tidak berdepan jangan sampai dimanfaatkan orang ke emang mau ada orang ketiga enggak enak. Kita punya prinsip hidup Pak kalau digabung tidak mudah ke kanan, enggak mudah ke kiri. Ini mah kayak di lautan, loyor ke sana, loyor ke sini. Nah, punya prinsip hidup itu sama seperti saya punya prinsip hidup, saya tidak akan mengambil bicara kalau tidak dalam itu prinsip hidup. Semoga panitia mendengar. Nah, guyonan Bapak ini Bang lucuan. Enggak usah dipikirin panitia. Cuma ngingetin takut lu. Enggak bohong. Ya Bapak Ibu mungkin ini karena sebagai motivasi bukan menggurui lagi-lagi mohon saya banyak saudara saya. Karena di perumahan ini udah kayak saudara-saudara banget benar. Saya bukan orang lain. Saya datang ke sini bukan sebagai guru tetapi sebagai saudara yang ingin berbicara curhat kepada saudara di tengah-tengah ini. Ayo sama-sama kita pikirkan bersama, cari solusi bersama bagaimana fasilitas bagi anak-anak tercukupi, bagaimana kita tidak menjadi diadu domba dan bagaimana ada peningkatan spiritual di dalam diri kita sehingga kita melek agama berpegang teguh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat syukur kaitan dengan iman saya bilang tadi, ma yaqulullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kita kalau kita bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri syukur kita malam hari ini biar bangsa kita tambah berkah. Doakan pemimpin kita dari tingkatan tentu yang paling bawah ke semua sampai ke atas presiden. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan dan mampu membimbing kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang ada, persoalan dalam diri keluarga kita dan negara kita, semoga Allah yang menyelesaikan persoalan-persoalan. Saya yakin dan percaya ketika kita semua beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ketika kita semua beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita insya Allah. Ala hadhihi ya wa lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faghfir lana wa lil mu'minina wa lil mu'minat. Amin. Dari saya Abi akan mengingatkan dan kekurangan mohon semua di pada kesempatan tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maturut sangat kalau agar teman di dalam bahasa ini ataupun kita sabda, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan yang terakhir marilah kita tutup sempurnakan acara pada malam hari ini dengan renungan dan doa untuk para pahlawan dan untuk tim hadroh. Nanti setelah doa ayo bersiap diri tim hadroh untuk potong tumpeng diiringi dengan mabruk Komandan Penyelenggara Kalusun Kiai Alwi Basari untuk memimpin renungan dan doa untuk para pahlawan tersebut. Ya Bapak Ibu yang mulia Allah, untuk menyempurnakan pertemuan kita pada malam hari ini dan menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang tua kita, para pahlawan yang mungkin membela bangsa ini dijadikan syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga
yang bisa melakukan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa lakum salam wa nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakiran hamdan syakiran hamdan hamdan wa yuhibbu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ardi wa la bismillah wa la sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah wa nikmatil kamilullah. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal mulk wa rasulul qabri wa jasadi wa ruh wa tawbatan nasuh wa tawbatan nasuh wa tawbatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka tawfiq wal hidayah wa nas'aluka al-istiqamah wa nas'aluka al-fawz wal barakah wa nas'aluka al-husna wal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma alina al-futuhal arifin wa atina rahmatan nabiyyin wa irhamna malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ikfana min ahli ilmi wa min ahli al-qur'an wa min ahli al-kitab. Allahumma ikfana min al-mustaghfirin waj'alna min ibadika as-salihin al-khalidin waj'alna min awliyaika al-muqarrabin waj'alna min ibadika al-mukhlisin al-mukhlisin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna wa nasigana wa jami' ustadina wa mu'allimina wa masyayikhina wa ahlina wa qarabatina wa muridina wa habibina wa jama'atina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu waj'al jannati maswahu. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syukur almarhum para syuhada yang telah memperjuangkan bangsa di depan orang-orang tua kita. Irfa' lahu darajat wa qahir lahu al-hasanat wa kafir anhu sayyi'atul jannati wal abiyul ummahat. Ya ayyuhan nafsul mutma'innah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma anzil alaina wa ila man haqara bi hadzal majlis barakatan wa rahmatan wa salamatan. Allahumma anzil علينا وإلى من حضر بهذا المجلس بركة ورحمة وسلامة. اللهم أنزل علينا وإلى من حضر بهذا المجلس بركة ورحمة وسلامة. اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمتة العذاب. اللهم نسألك نجر عافيتك وصبر على بليتك وخروج من الدنيا إلى رحمتك ومغفرتك. اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا والآخرة ومن ذنبهما إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب هب لي من الصالحين ربنا أفرغنا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا قهار يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وقضي سبحانك ومرضات به السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ودعانا بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu sebagai simbolis
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka dari itu disusulkan dengan pemotongan tumpeng yang akan dilaksanakan oleh Bapak RW atas ke-8 beserta Bapak Kiai Haji Al-Basari dan Bapak Kiai Mustika Wanasari. Kepada beliau-beliau kami persilakan diiringi dari tim hadrat. مبروك ألف مبروك علينا مبروك مبروك ألف مبروك علينا Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian rangkaian acara tasawuran doa bersama dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di wilayah RW 038 Mustika Wanasari. Dari kami, apabila banyak kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan, pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo acara yang terakhir nama-nama kopi bareng dipersilakan. Monggo.